Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak YB Priyatno Hadi, selaku Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN atau yang mewakili selaku pemegang saham. Yang kami hormati Bapak Yadi Jaya Ruhandi, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Persero selaku pemegang saham. Yang kami hormati Bapak Teguh Wirahadi Kusuma, Direktur PT Dana Reksa Persero. Yang kami hormati Bapak Sugiartanto selaku Komisaris Utama PT Nindya Karya Persero. Yang kami hormati Bapak Andar Perdana Widyastono selaku Komisaris PT Nindya Karya Persero. Yang kami hormati Ibu Rika Kiswardani selaku Komisaris PT Nindya Karya Persero. Yang kami hormati Bapak Haidar Akarim selaku Direktur Utama PT Nindya Karya Persero. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Bapak Muhaimin Zen Caniago selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya Persero. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Bapak Firmansyah selaku Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya Persero. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Sri Haryanto selaku Direktur Keuangan dan SDM PT Nindya Karya Persero. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Kepala Satuan dan Sekretaris Perusahaan. Yang kami hormati Senior Vice President dan General Manager Divisi. Yang kami hormati Vice President, Manager, dan pejabat setingkat manajer. Yang kami hormati Purna Bakti PT Nindya Karya Persero. Yang kami hormati Bapak Ustadz Asep Supriyatna, pagi Pak, serta seluruh karyawan dan karyawati PT Nindya Karya Persero yang mengikuti acara secara virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Mbak Astri ya? Alhamdulillah baik Mas Ilham. Mas Ilham sendiri apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat selalu, amin gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Wah udah rame nih Mbak nih. Iya alhamdulillah nih mulai terisi bangkunya satu persatu. Betul sekali. Mbak Astri ya perlu diketahui selama bulan Ramadan kemarin kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ya. Tentunya juga di bulan yang penuh dengan kemuliaan kemarin pasti ada hikmah-hikmahnya dong. Iya betul sekali Mas Ilham. Ya. Hikmah yang dapat kita rasakan dari bulan Ramadan kemarin itu banyak banget Mas Ilham. Banyak banget pastinya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti. Mendorong kita untuk berbuat baik. Betul sekali. Berempati bahkan sebagai refleksi diri tentunya. Betul sekali. Sekaligus juga untuk meningkatkan rohani kita tentunya. Iya. Agar menjadi lebih baik ke depannya mendukung jiwa raganya. Iya betul sekali. Dan semoga kita dapat meraih bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Betul sekali. Nah Mbak Astria menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah. Kurang lengkap rasanya kalau kita belum menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan kemarin. Ya setuju. Mau tahu nggak dengan apa? Dengan saling memaafkan. Iya. Kemarin kan kita sudah tuh di rumah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara-saudara, iya, ya kan? Betul sekali. Betul sekali. Atau mungkin dengan rekan-rekan teman-teman di rumah, teman SMP segala macam, ya kan? Betul sekali Mas Ilham. Betul. Dan di sini kita hadir untuk saling maafkan sesama rekan kerja. Iya. Betul sekali. Baik. Nah, maka dari itu Mas Ilham, kesempatan kali ini di hari pertama kita masuk kerja, betul sekali. PT Nindya Karya Persero mengadakan halal bihalal. Oh iya, bener banget tuh. Nah, tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Pastinya, dan alhamdulillah semua yang sudah hadir terutama di ruangan ini sudah di swab antigen ya Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah aman seperti itu. Iya insya Allah ya, dan semua hasilnya negatif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, marilah sejenak kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Imam Rulyadi sekaligus membacakan sari tilawah. Langsung saja kepada Saudara Imam Rulyadi kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Imam Rulyadi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran sekaligus membacakan sari tilawah. Ya, Mbak Astria. Iya Mas Ilham.
Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, Mhm. ada baiknya kita sapa dulu nih. Iya. siapa? Ibu-ibu cantik di sebelah sini. Oh iya, oke. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Saya yang pakai masker ya, jadi Iya. senyum manisnya nggak kelihatan. Iya nggak apa-apa, tetap terlihat kecantikannya. Oh iya benar, benar banget. Oke, untuk selanjutnya, Ya Mbak Astria. sambutan dari perwakilan pemegang saham PT Nindya Karya Persero kepada Bapak Yadi Jaya Ruhandi kami persilahkan. Terus stay muted. Oke udah. Halo, selamat pagi. Kedengeran suara saya? Bapak Ibu? Oke. Asumsi kedengeran lah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Komisaris Utama PT Nindya Karya Bapak Sugiyartanto beserta jajaran Dewan Komisaris lainnya, Direktur Utama PT Nindya Karya Pak Haidar beserta jajaran direksi lainnya, dan jika ada direksi dari PT Danreksa, dan kemudian ada seluruh karyawan PT Nindya Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama mungkin seperti biasa seharusnya kita memang memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di acara halal bihalal pagi ini walaupun keadaannya masih kita lakukan secara virtual. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, bulan yang penuh rahmat, penuh dengan ampunan. 1 bulan kita ditempa dengan puasa untuk menahan diri dan hawa nafsu. Insya Allah hal ini akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sudah masuk bulan Syawal. Janganlah mudah-mudahan kita merasa lepas dari bulan Ramadan sebelumnya. Mari kita terus pelihara tingkat keamanan kita dan semangat Ramadan untuk mengisi bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan kita sanggup melaksanakannya. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati juga, ya memasuki bulan Syawal, khususnya negara kita tuh ada tradisi ya. Kita melakukan halal bihalal, bermaaf-maafan, bersilaturahmi, dan mewakili pemegang saham, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalakum minna wa minkum syamana wa syamakum. Semoga puasa dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di waktu yang baik ini, kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan, saya mengambil sedikit kesempatan untuk memberikan apresiasi atas kinerja PT Nindya Karya yang baik dan positif di tengah pandemi ini, bahkan dibandingkan dengan BUMN karya lain yang banyak mengalami kesulitan, bahkan mengalami P&L yang negatif. Dan mudah-mudahan Nindya Karya dapat mempertahankan kinerjanya di tahun 2021 dan memang mudah-mudahan bahkan bisa take off mencapai sesuai yang diamanahkan melalui RKAP. Namun mudah-mudahan capaian di 2020 dan yang akan di 2021 ini menjadi tantangan dan membuat insan Nindya Karya dan seluruh direksi dan karyawan Nindya Karya untuk tetap semangat bekerja cerdas tentunya, bekerja keras dan mencari solusi inovatif untuk mencapai target RKAP dan juga mengusung
nilai-nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan mungkin ini tidak kalau waktunya PPA sudah, kalau tidak salah sudah 9 tahun ya mengawaki sebagai pemegang saham. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada dan Nindya Karya sudah sangat sehat untuk selanjutnya bisa saja ini menjadi kala terakhir sebelum Nindya Karya akan menjadi lebih besar lagi di tempat yang bisa saja bukan PPA nantinya. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin nitip nih kepada para direksi dan karyawan seluruh Nindya Karya untuk terus berkembang menjadi Nindya Karya yang besar, Nindya Karya yang sehat utamanya, dan Nindya Karya yang bisa memberikan kontribusi kepada negara. Dan tentunya akan menjadi kebanggaan kita semua dan prestasi kerja kita semua melihat Nindya Karya ke depan ini akan menjadi lebih baik, utamanya di tangan direksi-direksi yang ada sekarang. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yadi Jaya Rohandi atas sambutan yang diberikan. Baik, selanjutnya sambutan dari Komisaris Utama PT Nindya Karya Persero. Kepada Bapak Sugiartanto, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Yadi selaku mewakili pemegang saham, dan mungkin di virtual ini, karena yang hadir ada sekitar 270 ini kalau di layar saya monitor terus dari awal tadi. Barangkali ada dari perwakilan PT Dana Reksa yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak-bapak di direksi, jajaran direksi di bawah kepemimpinan Pak Haidar Karim, dan teman-teman saya, ya, Komisaris, Bu Rika, Pak Andar, serta Bapak-Ibu sekalian di jajaran operasional, baik di divisi maupun di senior vice president, dan termasuk juga anak perusahaan yang ada di dalam lingkungan Nindya Karya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, moga-moga suara saya bisa didengar dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan. Bapak Ibu semua, tentunya di dalam 1 bulan terakhir kemarin, ya, di bulan Ramadan, kita semua yang beragama Islam, khususnya para muslim dan muslimah, telah ditempa selama 1 bulan ya di dalam melaksanakan kewajiban kita dalam beribadah Ramadan. Nah, tentunya pada pagi hari ini sampai dengan nanti kita sedang mengadakan acara halal bihalal ini, moga-moga memberikan nilai tambah dan memberikan nilai manfaat yang tinggi kepada kita semua. Di mana di dalam kunci keberhasilan, ya, kita semua, bagaimana tadi yang disampaikan Pak Yadi, terima kasih Pak. Saya berharap kita semua bersinergi dan kolaborasi tinggi di dalam pencapaian tujuan yang direncanakan tentunya. Meskipun di dalam perjalanan 2020 kita sudah mengalami pandemi, dan 2021 pandemi juga belum berakhir. Doa kita semua moga-moga pandemi segera berakhir. Dan meskipun juga pencapaian prestasi-prestasi ini masih belum membanggakan, tetapi paling tidak kita wajib mensyukuri, wajib sabar, yaitu dalam hal pengendalian diri,
sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dalam mencerminkan kekuatan jiwa yang memilikinya. Dan juga kita harus ikhlas yang memurnikan tujuan. Nah, khususnya kalau tadi disampaikan dalam RKAP, moga-moga pencapaian 2021 lebih tinggi dibanding 2020. Dan sekaligus kita selaku umat Muslim, ya, saya berharap kita semua juga qanaah, yang merupakan wujud syukur kita dalam upaya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan selalu ridho, ya, serta juga istiqomah. Nah, ini keempat-empatnya sekaligus merupakan pilar kita di dalam umat beragama, diantaranya adalah iman, Islam, dan ihsan, suatu perwujudan bagaimana ke depan tetap dalam posisi good corporate governance, ya, good corporate, dan sekaligus juga dalam mewujudkan cita-cita harapan di dalam pencapaian RKA 2021. Bapak Ibu sekalian, tentunya di waktu yang baik ini, ya, yang sangat kita tunggu-tunggu setelah 1 bulan, saya selaku pribadi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Barakallahu fikum. Bapak-Ibu sekalian, tentunya kita selalu bersyukur terhadap apa yang telah kita capai. Moga-moga ke depan, meskipun nanti kalau tadi disampaikan oleh Pak Yadi bahwa selama sudah lebih kurang 9 tahun Nindya Karya dengan pemegang saham dalam ini PT PPA, ke depan dengan adanya rencana perubahan dan sekaligus nanti adanya calon-calon, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan beberapa hari lalu, moga-moga kita ke depan akan semakin maju dalam menghadapi tantangan ini, tantangan di industri jasa konstruksi, khususnya dalam rangka di mana Nindya Karya bergabung dengan 2 karya lainnya, ya. Ada suatu klaster yang dibentuk oleh PT Dana Reksa. Tentunya kita bisa sekaligus kolaborasi dan sinergi akan lebih baik dan lebih tinggi dalam pencapaian prestasi yang bisa membanggakan dan memberikan kontribusi di dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan Indonesia khususnya, serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi semua, sebagaimana kita di dalam bidang jasa konstruksi, salah satunya adalah membangun infrastruktur dan memeliharanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya ini tidak bisa lepas dari seluruh jajaran direksi, baik yang ada di pusat maupun yang ada di ujung-ujung di seluruh pelosok. Ya, saya lihat 278 partisipan ini tentunya saya yakin, ya, di pelosok-pelosok sana yang mengikuti acara kegiatan halal bihalal, silaturahmi dalam rangka 1 Syawal 1442 Hijriah ini merupakan awal kita, ya, dalam menyongsong 2021 ke depan, semakin optimis, semakin percaya diri, semakin mensyukuri apa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan kepada kita semua, dan kita bekerja dengan ikhlas serta istiqomah, serta di dalam pelaksanaannya selalu sabar dan qanaah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya berharap yang di lapangan maupun yang di kantor, kita semua berkolaborasi dan bersinergi bagaimana tujuan kita semua di dalam mencapai sesuai dengan tagline Nindya Karya, yaitu Toward to Excellence. Kita harus lebih siap, lebih bisa bekerja keras, lebih tulus dan ikhlas, serta istiqomah dan sabar, serta dalam menghadapi pandemi ini. Namun kita tidak bisa lupa bahwa kita tetap harus bekerja keras, dan semuanya kita berharap Bapak sekalian
selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugiartanto atas sambutan yang diberikan. Iya, selanjutnya sambutan dan arahan dari Direksi Utama PT Nindya Karya Persero kepada Bapak Haidar Akarim kami persilahkan. Saya buka masker karena semua di ruangan ini sudah terbebas dari COVID, sudah dites antigen tadi pagi. Jadi saya sudah minta tidak boleh ada yang masuk ruangan ini tanpa tes antigen. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita semua sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pemegang saham, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT PPA, sahabat saya, teman saya, Pak Yadi Rukandi. Terima kasih Pak, sempat memberikan arahan walaupun sifatnya sangat memberikan aspirasi kepada kami bahwa bernilai positif untuk Nindya di mata pemegang saham. Dan ini saya kira harus kita apresiasi untuk seluruh karyawan Nindya. Kalau pemegang saham memberikan suatu apresiasi, itu artinya suatu kebanggaan kita dinilai positif. Ini semua berkat kerja daripada kalian semua, bukan karena kami BOD. Kami hanya berempat, kalian cukup banyak dan Anda yang melakukan ini. Yang saya hormati, mudah-mudahan Pak Ari Sudono, Direktur Utama Dana Reksa juga hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Dewan Komisaris, tadi juga terima kasih Pak Komut, Pak Sugiartanto memberikan banyak hal terhadap kami, khususnya BOD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan di hari ini yang penuh dengan fitrah kita semua berlapang dada. Yang saya hormati Ibu Komisaris Bu Rika Kiswardani, juga Pak Andar Pradana, mudah-mudahan hadir di acara kita. Juga Bapak Ibu Purnabakti Nindya Karya, walaupun tidak bisa hadir langsung, tapi kita bisa bertatap muka walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena mungkin ada yang di luar kota, ada di Indonesia Timur, ada di Indonesia Barat, kita ada di Indonesia Tengah. Sehingga saya katakan kita cukup jauh dipisahkan, ini semua karena adanya satu pandemi yang tidak bisa mempertemukan kita di ruangan ini. Wabil khusus kepada Pak Ustadz, Pak Asep Supriyatna hadir. Terima kasih Pak Ustadz. Kami harapkan nanti satu wejangan
atau petua dari Pak Ustadz sehingga kita semua terbuka hatinya, tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Halik. Ibu-ibu Pin, makasih Bu. Kata orang di balik kesuksesan seorang lelaki ada wanita kuat. Ini adalah ibu-ibu direksi, alhamdulillah semua hadir. Mudah-mudahan benar pepatah ini. Kalau nggak benar itu yang saya takut gitu. Seluruh teman-teman BOD, karyawan dan karyawati Nindya yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan dan rahmat serta ridhonya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, wabil khusus Islam dan iman. Kita semua tahu kita telah melewati 1 bulan, bulan suci Ramadan, di mana salah satu rukun Islam mengajarkan kita untuk tahu diri, tahu bahwa kita bukan dari segalanya. Kita adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk mencoba menahan lapar dan dahaga. Kalau kita sebagai karyawan mampu melihat ini apa sih makna di balik itu, maka saya yakin dan percaya karyawan dan karyawati Nindya Karya pasti tahu rasa bersyukur dan juga tahu rasa berterima kasih. Baik kepada Sang Pencipta maupun kepada sesamanya. Kita diberi tugas dan tanggung jawab selalu berhubungan hablum minallah dan juga hablum minannas. Hari ini kita akan hadir di sini dalam rangka melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab kita saling memaafkan hablum minannas kita. Hubungan manusia dengan manusia yang harus selalu kita jaga, kita saling hormat menghormati, harga menghargai, yang paling baik lebih awal memaafkan sesamanya. Jangan orang lain minta maaf dulu baru kita maafkan. Di dalam doa kita sebaiknya kita selalu menyampaikan maaf kepada orang yang bersalah kepada diri saya. Dengan harapan mudah-mudahan saya yang bersalah kepada orang lain juga dimaafkan. Dan insya Allah akan memaafkan hambanya yang selalu tahu rasa syukur dan mampu memaafkan dirinya dan diri orang lain. Bapak Ibu sekalian, baik yang lewat virtual maupun yang offline yang hadir hari ini, tak lupa kita sampaikan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi imam kita, selalu memberikan petunjuk sunnahnya sehingga kita selalu berada di jalan yang telah Allah tetapkan. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan seluruh karyawan dan karyawati Nindya Karya selalu berdoa sebelum melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab di kantor. Tanpa doa, saya yakin Anda tidak akan pernah merasa tentram hidupnya. Selalu berdoa dan tahu bersyukur. Itu harapan saya kepada karyawan dan karyawati Nindya Karya. Apapun tugas dan tanggung jawab Anda adalah bagian yang tadi disampaikan oleh pemegang saham yang dinilai positif. Sekecil apapun
sumbangsi Anda adalah bagian dari itu. Pencapaian target yang dilakukan sekarang yang telah dicapai oleh perusahaan adalah merupakan tugas yang berat untuk ke depan. Bukan tugas yang mudah. Cukup berat mengalami ekonomi kita masih resesi sampai sekarang, masih minus di triwulan pertama. Dan kita tahu ini sangat berat untuk kita lakukan, tapi saya yakin dan percaya kalau kita semua bekerja sama, bersatu padu, didukung oleh doa dari seluruh hadirin yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir untuk kita demi untuk Nindya, insya Allah Nindya akan mencapai suatu tagline-nya, to work the excellent. Mari kita lakukan ini tanpa satu beban apapun untuk diri kita, ya, sehingga bisa mensejahterakan karyawan dan keluarganya. Itulah tujuan mulia kita yang harus kita lakukan. Maka dari itu saya atas nama manajemen BOD menyampaikan permohonan dan mengaturkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan maaf terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Karyawan dan karyawati Nindya Karya yang saya banggakan. Mari kita tingkatkan kinerja kita, kompetensi kita, sehingga apa tadi yang kita capai kita bisa tingkatkan. Kalau bisa kita tingkatkan 100%, kalau tidak bisa kita tingkatkan menjadi 200%. Jadi jangan turun. Kalau tidak bisa 100 kita tingkatkan menjadi 200. Sehingga kita tidak pernah berpikir untuk mundur, tapi kita akan selalu berpikir untuk maju dan ke depan. Agar kita, apa yang ada di depan kita itulah adalah tujuan hidup kita. Untuk mencapai sesuatu menjadi manusia yang bertakwa, tahu bersyukur. Ya kalau orang diajarkan yang dipanggil waktu bulan suci Ramadan, nanti mungkin Pak Ustadz sampaikan soal orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bagian orang yang beriman yang dipanggil akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita selalu dengar ya di awal Ramadan, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Dan saya yakin seluruh karyawan dan karyawati Nindya Karya bagian daripada orang-orang yang beriman itu. Dan saya berharap juga menjadi orang yang bertakwa dan tahu bersyukur. Saya kira saya sekali lagi menyampaikan mohon maaf kepada para purnabakti karena kita tidak bisa hadir di tempat ini. Insya Allah kalau tahun depan pandemi ini berakhir, kita akan lagi berkumpul di sini, kita bisa bercerita, bersenda gurau, saling memaafkan. Kata orang silaturahim itu harus selalu kita pupuk karena itu akan menambah umur dan juga rezeki. Mudah-mudahan ini bagian silaturahim kita hari ini juga menambah umur kita, juga menambah rezeki kita. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Ini sekarang ditangani oleh Dewan Kesejahteraan Masjid Baitus Syuhada. Jadi semua kegiatan keagamaan saya tidak akan bentuk panitia lagi, tapi akan saya serahkan nanti kepada Dewan Masjid DKM Masjid Baitus Syuhada. Kebetulan pendirinya juga hadir di sini, Pak Maisuri, saya tahu benar, beliau adalah pendiri Yayasan Baitus Syuhada. Ya Pak Maisuri ya, masih ingat ya? Kita ke sana dirikan, pondok pesantrennya ada di sana masih ada. Dan masjidnya sekarang Pak Maisuri boleh lihat sudah sejuk pakai AC. Tidak lagi di basement, tapi dia ada di lantai 2.
Karena masjid nggak boleh di basement. Kalau di basement nanti disangka orang diinjak-injak masjidnya. Ya saya pindahkan ke belakang biar lebih enak. Makasih Pak Maisuri, dan insya Allah amanahnya kita tetap akan jalankan. Saya berpesan mari kita selalu menjaga protokol kesehatan kita sehingga kita menjadi sehat semua. Tidak ada arti apa-apa tanpa satu kesehatan. Kalau kita tidak sehat tidak ada artinya itu semua. Jadi kita tetap menjaga ini sehingga di kantor ini semua yang baru pulang dari daerah, baru masuk kantor, saya tadi minta ke direktur SDM, perintahkan ke klinik, setiap yang masuk kantor mulai besok atau hari ini harus di swab antigen, baru masuk ke ruangan untuk bekerja. Biar mereka sehat, kalau tidak sehat kita sehatkan di tempat lain. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haidar Akarim atas sambutannya. Baik, hadirin sekalian, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar jalinan silaturahim di antara sesama insan Nindya senantiasa lebih kuat, serta agar harapan dan cita-cita usaha PT Nindya Karya Persero dapat terwujud. Maka dari itu, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Asep Supriyatna yang akan memberikan tausiah sekaligus memimpin kita untuk memanjatkan doa bersama, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Asep Supriyatna kami persilakan. Kes. 1 juta. Oh, kalau dengan Nindya Karya jangan boleh 1-2 dong ya. Udah naik level kata Pak Hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya dari jawaban salam itu sedikit menampakkan jumlah rekeningnya. Insya Allah semakin besar biasanya semakin salamnya juga semangat. Dan insya Allah salam itu adalah doa. Boleh izin saya buka ininya ya? Biar agak berbeda dengan Pak Haidar. Sebentar ya. Walaupun bajunya saya kompakan dengan beliau. Hitam batiknya. Untungnya saya nggak pakai baju yang mirip dengan Pak Haidar. Kalau pakai yang sama, tadi pagi sebelum saya berangkat saya nanya dulu sama istri. Mi pakai baju yang mana? Batik koko atau batik kemeja? Batik koko, yang mana yang hitam? Jadi memang betul Pak Haidar, di balik laki-laki yang hebat itu ada istri yang hebat. Dan di balik laki-laki yang gagal itu terdapat istri simpanannya. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini kan sudah menandakan bahwa kita senantiasa apa Pak tadi toward? Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik lagi ke depan demi ke depannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah, Rabb yang telah menghimpun kita dalam berlapis-lapis kenikmatan, berlapis-lapis keberkahan. Keberkahan kita usai melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lapis keberkahan yang berikutnya tentunya kita disampaikan di penghujung Ramadan. Tidak semua orang menikmati Ramadan dan sampai ujungnya. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita Nanggala 402. Di awal Ramadan masih bersama keluarga. Tapi di akhir Ramadan sudah tidak lagi. Ada juga sahabat kita, keluarga kita, guru kita yang meninggal di akhir Ramadan. Ada juga bahkan yang Allah takdirkan belum sempat memasuki Ramadan, Allah sudah memanggil. Salah satunya guru kita Syekh Ali Jabir. Tahun lalu masih membersamai kita, memberikan nasihat-nasihat untuk kita, tetapi tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Dan kita masih disampaikan di penghujung bahkan lewat sampai di bulan Syawal. Mudah-mudahan ini menandakan Allah masih memberikan kita keberkahan dan kenikmatan itu. Dan mudah-mudahan kita seperti tadi kata Pak Haidar, kita mudah-mudahan menjadi pribadi yang bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan itu. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Kepada yang kami hormati dan muliakan para pemegang saham, ya, termasuk juga Dewan Komisaris, Dewan Direksi nakhodai oleh Pak Haidar, mudah-mudahan Nindya Karya ke depan menjadi lebih baik lagi. Gak apa-apa untungnya besar, yang penting berkah. Betul gak Pak? Coba Bapak di sini, Ibu di sini mendingan gajinya 20 juta tapi gak berkah, atau 35 juta tapi berkah? Nah, gitu. Mudah-mudahan Nindya Karya semakin berkah dan tentunya mudah-mudahan bisa melewati masa yang mungkin tidak hanya Nindya Karya, hampir semua perusahaan tahun ini, ya 2 tahun inilah kita merasakan ujian yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa segera Allah angkat pandemi ini ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tadi Pak Haidar bilang saya diminta untuk memberikan wejangan, keliru. Justru tadi kita yang mendapatkan wejangan, apalagi saya. Mungkin di hadapan Pak Haidar saya anak terakhir, bungsu. Jadi izinkan saya kepada ayahanda, ibunda semuanya, Bapak Ibu termasuk yang di Zoom, ya. Mudah-mudahan ini jadi pengingat buat saya. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat Bapak Ibu sekalian insya Allah. Kalau dari sisi jenggotnya lihat di belakang, ini jenggotnya lebih tebal dari saya. Jadi insya Allah nanti kita saling memberikan inspirasi dan tentunya berbagi. Baik, halal bihalal ini memang tidak ada sejarahnya dalam peradaban Islam. Ini memang murni khasnya Indonesia. Khasnya Indonesia. Tadi saya lihat juga, dan kalau di Jawa itu ada istilah-istilah macam-macam tentang halal bihalal, dari mulai ketupatnya, opornya dan sebagainya. Tadi saya lihat tadi ada ketupat atau ada opornya, ternyata nggak ada. Gitu. Nah kalau tidak ada mungkin bisa diulang lagi halal bihalalnya ya. Tetapi bukan itu inti dari halal bihalal. Gitu. Kalau kita umroh Pak, gitu, kita misalkan main ke kebun kurma, ada yang jualan kurma, coklat dan sebagainya. Itulah makna sebenarnya dari halal bihalal Bu. Halal, itu boleh dimakan. Gitu. Halal, bihalal. Dan secara makna memang tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Gitu. Tetapi tentu ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi kita bisa bersilaturahmi dan tentunya mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa saling memaafkan. Karena tentu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari Allah dan tidak akan sempurna kecuali ketika kita punya hablum minanas kita dengan sesama manusia dan dimaafkan oleh saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ramadan pasti akan menyisakan 2 lulusan. Sebagaimana kampus akan menyisakan 2 lulusan, akan menghasilkan 2 lulusan. Yang berhasil juga yang gagal. Ramadan juga demikian. Bukan siapa yang berhasil saum Ramadannya, tetapi nampaklah dari ilustrasi yang sederhana. Makhluk Allah yang melakukan puasa tidak hanya kita, Bu. Ada 2 makhluk Allah lain yang juga melakukan puasa. Yang pertama, ulat, apa Bu? Yang kedua, ular. Dua-duanya makhluk Allah ini melakukan puasa. Dan kita tahu ular melakukan puasa untuk mengganti kulit. Mengganti kulit. Setelah keluar dari masa dia berpuasa, dia mengganti kulitnya menjadi kulit yang baru. Begitu juga dengan ulat. Ulat juga melakukan puasa yang kita sebut dengan kepompong. Dan ketika melewati masa dia berpuasa di kepompong itu, dia keluar menjadi kupu-kupu.
Bedanya apa? Bedanya adalah endingnya, outcome-nya, hasilnya. Kalau ular berpuasa keluar menjadi ular lagi. Sementara ulat berpuasa keluar menjadi, ulat betul, ulat berpuasa, gimana sih? Ulat berpuasa di kepompong keluar menjadi kupu-kupu. Pertanyaannya, kita termasuk puasanya ulat atau puasanya ular? Jangan-jangan kita bolak-balik Allah berikan kenikmatan Ramadan, tetapi kita seperti ular, hanya casingnya aja yang berubah. Kita masuk Ramadan rajin puasanya, rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya, rajin sedekahnya, keluar Ramadan balik lagi. Seperti sebelum masuk Ramadan, itulah puasa ular. Nah harapannya Allah menginginkan kepada kita disyariatkannya Ramadan itu untuk membakar kita. Untuk melatih kita, untuk menjadi kalau istilah Jawa itu kawah candra di mukanya kita. Sehingga ketika kita keluar Ramadan, kita menjadi sosok yang baru. Bukan back to sebelum Ramadan, tetapi bertingkat, upgrade menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita di Ramadan rajin ibadah, keluar Ramadan gak rajin ibadah, oh berarti kita seperti puasanya ular. Nah Allah menghendaki kita memasuki Ramadan itu, kalau di dalam ayatnya, la'alla, kan begitu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla, agar kalian tattaqun, terus menjadi pribadi yang lebih bertakwa, yaitu lebih baik. Dan tentunya ini harapan kita semuanya. Jadi kalau tadi Pak Haidar bilang kalau misalkan targetnya 100 nggak kecapai, kita targetkan 500 gitu. Kenapa? Keluar Ramadan gitu. Kalau dalam bahasa Arab, Syawal itu kan dari kata syala. Syala itu unta yang mengangkat badannya gitu atau ekornya gitu ketika mau mengangkat barang. Artinya apa? Bulan Syawal itu adalah bulan ketika kita meningkat, bukan malah menurun. Coba kira-kira Bu, kalau kita ibadahnya di Ramadan dengan Syawal lebih bagus yang mana? Lebih banyak mana Bu? Kayaknya Ramadan gitu kan, baca Quran lebih banyak, sedekah lebih banyak. Nah harusnya masuk Syawal itu justru bukan malah menurunkan kecepatan ibadahnya gitu, tetapi justru meningkatkan kecepatan ibadah kita, frekuensi ibadah kita, kualitas ibadah kita. Nah halal bihalal mudah-mudahan memberikan inspirasi, semangat, energi untuk kita terus meningkat. Kenapa? Karena semua orang beriman itu dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Jadi kalau kata bahasa Sunda mah kieu-kieu ge, Pak. Gini-gini aja, kita itu terpilih gitu. Terpilih. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah hidayah, lalu kita menggenggam Al-Quran. Menggenggam iman di dada kita. Dan itu pilihan. Tidak semua orang. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi kita itu terpilih. Nih kameramen kalau beriman terpilih. Terpilih, semua kita itu terpilih. Kalau tadi bahasa saya kia-kia ini terpilih kita itu. Nah orang-orang yang Allah pilih ini kata Allah, faminhum zalimul linafsi. Ada orang yang beriman itu akhirnya dia memilih untuk zalim. Wa minhum muqtasidun, dan ada orang beriman itu memilih untuk muqtasidun, dan yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya begini. Siapakah orang-orang zalim? Ini seperti doanya Nabi Adam. Masih ingat Bu ya? Rabbana atina lagi. Zalamna, betul ya. Zalamna anfusana. Emang apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Ternyata kan satu kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Adam. Apa itu? Makan buah. Buah apa Bu? Oke. Makan buah ini. Allah bilang wala taqrab hadhihi syajarah. Wahai Adam jangan dekat-dekat pohon ini. Nabi Adam tergoda oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam maukah aku tunjukkan kepada pohon keabadian. Kalau kamu makan pohon ini kata iblis, kamu akan abadi kayak malaikat. Mau gak? Mau gak? Kan gitu. Lalu Nabi Adam tergoda sampai kemudian belum makan semuanya, baru satu gigitan. Dan itu sudah kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa?
Nabi Adam diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan istri tercintanya, sampai kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Jadi ada di antara kita yang melakukan kezaliman. Apa itu? Kata Ibnu Katsir, orang-orang yang beriman tetapi masih melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu meninggalkan yang wajib atau masih melakukan yang haram. Maka ketika kita bekerja, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Setuju nggak kalau kerja itu ibadah? Setuju? Tergantung kerjanya apa. Kalau insya Allah di dunia karya kerjanya benar, insya Allah itu jadi ibadah. Tapi ada karyawan yang zalim. Apa itu kira-kira? Karyawan yang? Halo? Jadi sariawan begini nih. Ada, kenapa? Karena ketika dia melanggar apa yang menjadi akad dia ketika bekerja, maka pada saat itulah dia zalim. Ketika kita masuk Ramadan kita nggak puasa, maka berarti kita itu zalim. Karena kita sudah berakad dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita menikah, maka terjadi ikatan, ada akad antara seorang laki-laki akad dengan seorang laki-laki. Betul Pak? Dulu akad nikah sama istri atau sama bapaknya? Kan itu. Jadi ibu-ibu itu hanya efek Pak. Laki-laki dengan laki-laki, berakadlah kita. Saya nikahkan bla bla dan seterusnya. Kemudian saya terima. Lalu seorang suami melanggar akad itu. Dengan apa? Bisa jadi dengan selingkuh, bisa jadi tidak menafkahi istri, bisa jadi tidak mau bekerja mencari nafkah. Maka pada saat itu suami menjadi suami yang zalim. Begitu juga dengan istri. Saya bukan mau main drum, tapi boleh izin kursinya ya. Seorang suami pulang kerja Pak. Kalau ada kemiripan nama kejadian, ini bukan atas kesengajaan. Suami pulang kerja. Ma bikinin kopi ma. Kata suami. Kata istrinya apa? Papa, kopi itu mengandung kafein. Enggak bagus buat lambung papa. Ya udah deh ma, teh manis ya ma. Papa, gula darah papa sudah tinggi, nggak bagus minum yang manis-manis. Cukup lihat mama aja udah cukup manis. Ya udah deh mah, air putih ya mah. Papa, di samping papa ada dispenser, ambil sendiri. Itu namanya istri malas Bu. Nah, seorang istri malas melayani suami, malas untuk membahagiakan suami itu zalim. Semua yang unsystem, yang keluar dari akad itu zalim. Maka ketika kita Ramadan kita diingatkan betapa kita, wah luar biasa kan Ramadan itu. Dengan azan itu peka. Dan hanya di Ramadan kita merindukan suara azan. Maghrib. Di luar Ramadan mah gak ingat kita. Tapi di Ramadan kita dibuat bahwa kalau sudah subuh berhenti. Kan gitu. Sebelum maghrib kita gak makan. Itu kan akad kita. Untuk berpuasa seharian itu. Dari subuh sampai maghrib. Dan kita tidak berani untuk berbohong. Itu akad kita. Dan ada orang yang pura-pura puasa padahal nggak puasa. Itu berarti sudah melanggar akad dia. Karyawan juga begitu. Masuk jam 8. Ya. Di kontrak kerja jam 8.00 masuk kerja. Sebelum pandemi Pak, kalau pandemi kan kadang di rumah gitu kan. Jam 8. Jam 8:15 baru sampai ke kantor. Itu ciri karyawan telat. Nah telat masuk kerja itu bisa terkategori zalim. Kenapa? Melanggar akad. Padahal Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi akad-akad itu. Jadi bagi kita itu kerja itu luar biasa. Kenapa? Ini memenuhi ayat Allah gitu loh. Masuk kerja bukan hanya terima kasih. Pulang terima gaji. Bukan hanya itu. Tetapi kita bekerja itu dalam rangka memenuhi akad kita dengan manusia. Kita makan suka menyepelekan akad Bu ya. Padahal itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti jam 9 kita kumpul ya. Oke. Nah, oke itu akad Bu. Jam 9 baru berangkat dari rumah. Lalu kemudian telat. Kenapa telat? Macet gitu. Padahal udah tahu berangkatnya juga telat. Itu berarti kita sudah masuk ke dalam golongan yang zalim. Nah, di Ramadan kita melatih untuk keluar dari zona zalim itu.
Dengan apa? Masuk ke level yang kedua. Apa itu? Muqtasidun. Orang yang sesuai dengan al-qasdu. Seharusnya. Coba. Kalau misalkan ada karyawan, masuk jam berapa Pak di sini Pak? Jam 8? Oke. Ada karyawan Pak, jam 8 teng, tepat waktu dia masuk kerja. Keren gak Pak? Keren gak kira-kira? Enggak Pak. Itu namanya standar. Memang standarnya jam 8 masuk. Itu yang disebut dengan muqtasidun. Memang betul dia lebih baik daripada yang zalim. Tapi dia baru masuk level karyawan yang pantas digaji. Kalau dalam terminologi tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir mengatakan siapa yang muqtasidun itu yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Di Ramadan kita diajarkan gitu nggak? Betul kan? Oh yang wajib itu harus kuat gitu. Yang haram-haramin jangan deh, lagi puasa. Tahu nggak Cuk, itu ya tetangga kita itu ya Allah itu nggak pernah tuh ke masjid, lagi puasa. Betul kan? Nanti aja habis tarawih. Kan begitu gitu itu. Artinya ketika ada yang haram gitu kan, saat kita berpuasa kita tahan gitu kan. Kenapa? Kita dilatih untuk menjadi muqtasidun. Muqtasidun. Nah, tapi tidak cukup di situ Pak. Kenapa? Karena kalau levelnya di situ kita baru sebagai hamba yang pantas digaji, pantas diupah, pantas diberi sesuai dengan standarnya. Jadi kalau tadi misalkan kalau mau target 100 ya pantaskan juga dapat 100. Jangan menghayal dapat 200. Kalau mau dapatnya 200 naikin lagi kan begitu. Allah memberikan gambaran kepada kita di ayat Fatir ayat 32 tadi. Di level yang paling tinggi adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Yaitu orang-orang yang terus berlomba-lomba seperti ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita. Surah apa itu Kang? Ali Imran? Iya. Wasari'u, bergegaslah. Buru-buru, cepat-cepat. Kenapa? Karena usia kita tidak tahu kapan ujungnya, betul kan? Mungkin bisa jadi ibu-ibu bapak duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu, duluan melayat maksudnya. Kita nggak tahu. Maka harus bergegas. Nah, orang yang sabiqum bil khairat berarti dia bergegas, berlomba-lomba untuk melakukan tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Kalau kerja kira-kira yang sunnahnya apa Pak? Kalau yang wajib kan berarti itu masuk SOP. KPI itu wajib. Itu KPI itu wajib, berarti bagian dari akad kita. Kita dikontrak untuk menuntaskan, kalau jual beli kan ada barang yang diperjualbelikan. Nah kalau kerja itu kan ada jasa yang disewa. Kalau misalkan saya bagian marketing, maka kemampuan saya jualan, kemampuan saya approach, disewa oleh perusahaan. Dengan KPI segini. Dengan SOP begini. Nah SOP ini menjadi standar minimal saya. Berarti kalau kita mau diberikan Allah lebih rizkinya, lebih kenikmatannya, lebih kebahagiaannya, jangan yang standar karena nanti bahagianya pun standar. Gajinya pun ya sesuai standar. Gak mungkin orang diberikan bonus kalau kerjanya standar. Yang diberi bonus itu yang lebih. Semakin kita bisa melakukan yang lebih, Allah beri lebih. Berarti kalau di perusahaan yang sabiqum bil khairat itu ketika dia sudah menuntaskan yang menjadi tanggung jawab dia, tugas dia, KPI dia, SOP dia, lalu dia memudahkan orang lain sehingga orang lain juga bisa mencapai KPI-nya. Itu baru mantap. Kita makan enggak, lihat orang susah gitu kan, targetnya belum tercapai, kerjaannya belum beres, kita mah puas-puasin kan. SMS, senang melihat temannya susah, makanya loh banyak dosa. Enggak, justru orang yang sabiqum bil khairat, dia memudahkan orang lain. Dia melakukan yang bukan kewajiban dia, tetapi dia mudahkan orang lain. Nah pertanyaannya, di Ramadan kita dilatih juga loh untuk sabiqum bil khairat. Tapi kadang suka kebalik. Maksudnya apa? Tarawih itu sunnah, sholat isya itu wajib. Dan ketika bulan Ramadan khususnya di awal-awal, kita luar biasa tarawihnya. Betul kan? Oh kayaknya kalau enggak tarawih itu enggak afdol. Tapi kalau sholat subuh bablas. Itu herannya kita kan begitu.
Nah, harusnya keluar Ramadan di bulan Syawal ini kita menjadi pribadi yang better, menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang seperti ulat masuk ke pompong, keluar menjadi kupu-kupu. Maka ketika kita bekerja, masuk bulan Ramadan kita bukan malah berkurang kualitas kerja kita, keluar Ramadan menjadi lebih produktif lagi. Itu baru pribadi yang menang ketika memasuki Idul Fitri. Dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan kanu yad'unallaha fi sittati asyhurin. Para sahabat itu, mereka ini berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Agar apa? Ayyuballighahum syahr Ramadan, agar disampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Saking apa? Cintanya dengan Ramadan, kangennya dengan Ramadan. Sama seperti sekarang lah, dengan teman-teman yang ada di Zoom pasti kangen kerja. Masuk kerja lagi, biasa lagi melewati masa pandemi, betul kan? Padahal dulu kita merindukan libur panjang. Dikasih Allah libur setahun, stres juga Bu. Stres juga. Ada dokter di Salemba itu, di UI ya, kedokteran gigi, beliau bilang, iya Ustadz, ini mungkin hikmahnya Ustadz, ini dikabulkan doa saya. Sebelum pandemi saya tuh berdoa kepada Allah, ya Allah pingin lebih lama waktu bersama keluarga, pingin kerja dari rumah, pingin lebih lama waktu dengan pasangan, pingin deh di rumah. Masuk masa pandemi di rumah, baru 1 bulan udah stres kita. Betul kan? Ramadan tahun lalu, mungkin Ramadan tahun sekarang kita masih sudah boleh tarawih. Tahun lalu kan masih masa genting-gentingnya, Bapak berubah jadi imam-imam sholat di rumah. Bahagia gak Bu? Iya, mungkin bagi ibu-ibu bahagia, tapi beban bagi bapak-bapak. Betul Pak? Waduh, ini kemarin suratnya Al-Hakumut Takatsur, At-Takatsur. Sekarang masa At-Takatsur lagi gitu kan. Sementara hafalan kita segitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya giliran hari berikutnya para suami ini inovatif. Wah gitu kan. Inovasi. Apa? Dia baca surah Yasin. Allahu Akbar. Salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di belakang udah, wah keren banget. Allahu Akbar. Ternyata 1 ayat aja. Kenapa mengamalkan kata guru? Walaupun 1 ayat, sholatnya tetap sah. Jadi rakaat berikutnya, Nun, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ayat-ayat awalnya aja gitu kan. Tapi itu mending Pak. Kenapa? Berarti kreatif. Ramadan tahun lalu ini bapak-bapak stresnya naik Pak, betul. Kenapa? Harus mengimami sholat di rumah, sholat maghrib. Kalau sholat duhur dan asar itu nggak apa-apa, silent. Gitu. Tapi sholat maghrib, isya, subuh, waduh ini stres lagi, kulhu lagi. Gitu. Sampai mungkin malaikat sudah bisa menebak, rakaat kedua pasti qul a'udzu birabbin nas. Kan begitu kita itu. Diuji sama Allah di pandemi ini gitu kan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Meningkatkan bagaimana ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang standar, apalagi zolim, enggak deh. Itu jangan sampai. Kenapa Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya berapa ratus tahun, Bu? Mau dipisahkan dengan kebahagiaan? Dikeluarkan dari kenikmatan jannah hanya gara-gara 1 gigitan? Yang kemudian mohon maaf oleh saudara kita sebelah itu didefinisikan dengan buah apel. Makanya itu sampai jadi logonya. Nah, itu dari situ Pak sejarahnya. Dikeroak gitu 1 gigitan gitu. Itu baru 1 gigitan. Nabi Yunus. Allah tenggelamkan dalam 3 kegelapan. Gara-gara kezaliman juga. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Gara-gara apa? Meninggal kaumnya. Makanya kemudian Nabi Yunus saat itu berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Itu kezaliman. Jangan di situ, naikin menjadi yang minimal standar. Minimal itu standar. Itu udah minimal banget. Maka ketika kita bekerja pun itu sudah minimal tuh kita bisa melakukan sesuai dengan KPI-nya, dengan SOP-nya. Kenapa? Itu akad kita Pak. Sama misalkan kenapa sih para suami ketika akad nikah dulu Pak
Bahagia atau khawatir Pak? Takut atau bahagia ketika kita akan nikah para suami? Bahagia Bu, bahagia. Wah gitu kan, saya nikahkan, saya terima nikahnya kan begitu. Ada kemarin sempat rame viral gitu kan, walinya pakai bahasa Arab. Kemudian dijawab, taqabbalallahu minna wa minkum. Loh itu mah Idul Fitri gitu kan. Saya terima nikahnya bla 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 dengan mas kawin seperangkat alat sunat tunai. Wah sambil lirik-lirik istri kan gitu. Coba Pak kalau akad nikahnya itu redaksinya sedikit dirubah. Begini redaksinya. Wahai Asep misalkan. Saya serahkan surga dan neraka putri saya. Sekarang menjadi tanggung jawab kamu. Kira-kira Pak kalau kalimat redaksinya, redaksi akad nikah kita gitu. Kira-kira gimana Pak? Jangan dulu deh Pak, nanti aja berat ya. Tapi itulah konsekuensi dari akad. Gitu. Jadi jangan sepelekan termasuk akad kerja, kontrak itu bagian dari akad. Aufu bil uqud, penuhi akad-akad itu. Karena nanti di yaumil akhir kita akan ditunjukkan siapa para pengkhianat. Kenapa? Melanggar akad. Bahkan dalam hadisnya la imanan, tidak ada iman ketika tidak ada amanah. La dinan dan tidak ada agama bagi orang yang mengkhianati akad. Jadi bukan hal yang ringan, berat. Gitu. Nah maka penuhi akad itu menjadi standar minimal. Apalagi kalau kita bisa naik level lagi menjadi sabiqum bil khairat. Maka itu akan membuat insya Allah Allah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Siap standar atau sabiqum bil khairat Bu? Pak? Target tahun ini 2021 Desember nanti Nindya Karya mencapai berapa triliun Pak targetnya Pak? Oh 5? Oh 6? Oh ya digenapkan lah jadi 10 misalkan. Maka kalau misalkan standar berarti tercapai itu. Nah kalau sabiqum bil khairat melebihi itu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Besar gak sih Pak? Segitu Pak? Besar gak? Besar gak Pak? Besar. Gitu. Kenapa? Nolnya banyak gitu. Berapa nolnya Pak? 1 triliun tuh. Nah, kalau bingung berarti alamat kita berat untuk mendapatkannya. Gitu. Lo nolnya harus hafal Pak, itu 12 gitu. Kalau 10 berarti 13 kan gitu. Insya Allah. Nah maka di momen halal bihalal ini Ramadan mengajarkan kita untuk terus naik kelas. Gitu. Menjadi sosok yang baru. Bukan seperti ular masuk masa puasa keluar tetap jadi ular. Enggak, kita menjadi sosok yang baru yang lebih baik lagi. Yang tentunya level kita di sisi Allah lebih baik insya Allah. Terakhir nasihat dari ulama besar Indonesia. Ya. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab Nasaihul Ibad. Di dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, ingatlah 2 hal, lupakan 2 hal. Apa itu? Yang pertama, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena itu menjadi sumber kebahagiaan hidup. Kalau kita sering mengingat kebaikan kita kepada orang lain, kalau kata bahasa Sunda, adigung gede hulu, merasa kita itu paling berjasa kepada perusahaan. Kalau nggak ada saya ya, gitu. Padahal kalau nggak ada dia, tetap jalan kan perusahaan. Kita merasa sudah berjasa kepada orang lain. Kita merasa sudah melakukan kebaikan kepada orang lain. Dilupakan aja kebaikan kita kepada orang lain. Yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita. Sehingga yang muncul adalah syukur. Kenapa banyak orang yang mengeluh? Karena dia melupakan apa yang dia dapatkan. Masuk masa pandemi, betul Pak, saya kalau Bapak mungkin aman-aman aja, gaji tetap, nggak dikurangin kan Pak? Alhamdulillah. THR tetap turun kan Pak? Alhamdulillah. Saya tahun lalu ketika masuk masa pandemi, saya trainer Pak. Saya pelatih di Telkom, saya pegang Spiritual Capital Management Telkom. Di beberapa perusahaan juga pegang pelatihan di personal development. Masuk masa pandemi, jadwal training itu off. Diundur Pak ya, diundur kapan? Setelah pandemi. Masuk masa pandemi, nggak ada pemasukan. Kalau Bapak mah tetap digaji kan? Nggak ada ceritanya kan? Mohon maaf ya Bapak ya, para karyawan ya. Karena masuk pandemi kita delay. Enggak.
tetap diberikan. Ini yang pusing kan bagian keuangan ya, direktur keuangan, gimana nih ngatur cash flow-nya gitu kan. Saya masuk situ, ya Allah. Bulan Juni istri saya melahirkan. Kita sudah persiapkan dananya normal karena anak pertama saya, istri saya 4 ya, anaknya Bu. Ini udah tegang aja sih Bu. Gitu. Ya. Anak yang pertama normal, kedua normal, ketiga normal. Kan kita berharap yang keempat pun normal. Maka sudah disiapkan lah kalau normal paling mahal sekian. Udah kita persiapkan segalanya, cek macam-macam walaupun masa pandemi ya kita coba untuk ke dokter dan sebagainya. H-1 minggu posisi bayi sudah bagus, sudah dicek sama dokter kandungan. Alhamdulillah bagus. Hari Minggu pagi jam 10 istri saya teriak dari kamar, "Abi, kenapa?" Ketubannya pecah Bu. Jadi di kamar itu sudah basah habis ketubannya, kita langsung bawa ke klinik terdekat dulu, dirawat di sana, dicek dulu oleh bidan terdekat, kata bidan, "Pak, ini ketubannya sudah mau habis banget dan posisi bayinya sungsang." Padahal baru kemarin kita cek gitu kan. Ya udah, terus gimana? Ke rumah sakit Pak ya, kita kasih rujukan. Kata istri, "Bi, jangan ke rumah sakit yang penyakitnya banyak, menerima pasien banyak penyakit gitu kan, yang khusus ibu dan anak saja." Oke, masuk ibu dan anak. Sebagai suami yang baik kita kan nanya, bermusyawarah. Saya bilang sama istri, "Mi, mau kelas berapa? Kelas 1, 2, atau 3?" Betul gak Pak? Kita berikan pilihan walaupun harapan kita kelas 3 aja ya murah gitu kan. Istri saya gak menjawab, itulah hebatnya Pak, memang ibu-ibu itu luar biasa. Istri saya gak menjawab angka. Istri saya hanya menjawab begini, "Bi, sekarang lagi pandemi, gak enak kalau sekamar, banyakan yang sendirian aja ya." Maksudnya apa? VIP. Aduh gitu kan. Ya Allah gitu kan, masih masuk masa pandemi gitu kan. Pemasukan gak ada gitu kan. Ya udah, ini berarti seperti nasihat dari guru saya, saatnya mantab. Apa itu? Makan tabungan. Mungkin Allah memberikan kita rezeki sebelum pandemi bisa menabung untuk dipakai sekarang. Tapi kan Ustadz, saya gak punya tabungan. Manset, apa itu? Makan aset. Mungkin ada motor, ada apa yang bisa kita jual-jual gitu. Mungkin Allah berikan kita rezeki untuk mendapatkan itu semua sebelum pandemi. Di saat pandemi untuk kita pakai gitu. Ya juga ya, Alhamdulillah. Ternyata banyak hikmahnya gitu. Yang membuat kita, iya ya Allah itu maha baik. Coba kalau kita mengingat buruknya yang menimpa diri kita, nggak bersyukur kita. Termasuk sama pasangan kita Bu, ingat baiknya suami kita. Walaupun ngoroknya memang bikin kesel Bu. Gitu. Cerewetnya Pak bikin, coba Pak, kalau istri cerewet itu musibah atau berkah Pak? Ibu-ibu mau diam aja gitu. Itu berkah. Kalau nggak cerewet nggak pinter anak-anak kita. Coba kalau misalkan anak-anak kita lagi dimandiin sama ibu-ibu yang dalam tanda petik cerewet. Kan banyak omong Bu, nang ning nang. Masya Allah anak Umi, ayo sekarang sabunin ya, pejamkan matanya. Itu dari awal sampai akhir nyerocos saja. Coba kalau bapak yang mandiin anak. Beres mah. Nggak ada keluar tuh suara-suaranya. Padahal suara itu merangsang otak si anak. Kata Imam An-Nawawi, ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Yang pertama. Yang kedua, ingat dosa kita dan lupakan kesalahan orang. Yang pertama tadi apa? Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Yang kedua, ingat keburukan kita kepada orang dan lupakan keburukan orang kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi legowo, rendah hati, bijak ketika memandang sesuatu. Betul, orang punya kesalahan pada kita. Tetapi bisa jadi kesalahan kita jauh lebih besar dibandingkan kesalahan orang. Maka kita bisa jadi, betul kata Pak Dirut tadi, bisa memaafkan sebelum orang meminta maaf kepada kita. Meminta maaf membersihkan jiwa kita. Tetapi memaafkan itu meningkatkan kualitas hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf itu bagian dari kewajiban. Berat nggak? Berat, tapi jauh lebih berat itu memaafkan. Maka lupakan keburukan orang lain kepada kita. Sakit, ya mungkin kita pernah tersakiti, pernah terzolimi. Kita ngadunya sama Allah saja. Tetapi kalau kita punya keburukan, ingat terus bahwa kita pernah punya kesalahan. Sehingga kita terus melakukan perbaikan demi perbaikan. Ke depan menjadi lebih baik lagi. Maka
Mudah-mudahan momen halal bihalal ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik di hadapan manusia, terlebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah. Kita haturkan doa kita yang pertama kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang sudah meninggalkan kita Allah lapangkan kuburnya. Allah maafkan dosa-dosanya, yang masih bersama kita mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan usianya dan Allah berkahi sisa usianya. Dan mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk beliau. Kita juga berdoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, termasuk pandemi ini mudah-mudahan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, termasuk saudara-saudara kita bisa bersukaria di sini, kita bisa makan-makan enak di sini, ibadah tenang di sini, tetapi saudara-saudara kita kemarin ramai dan sedih. Saudara-saudara kita di Palestina justru beridul fitri dalam dentuman senjata. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah segera berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Termasuk di negeri kita tercinta, mudah-mudahan Allah jaga dari segala kehancuran, keburukan, dan juga segera Allah angkat pandemi ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina ya maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, kami bersyukur Engkau hadirkan kami di bulan Syawal ini. Terimalah ya Allah segala ibadah-ibadah kami, ibadah Ramadan kami, saum kami, tilawah Quran kami, salat kami, sedekah zakat kami. Terimalah ya Allah sebagai amal soleh di sisi-Mu ya Rabb. Duhai Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami selama ini ya Rabb. Maafkan segala khilaf kami ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Duhai Allah, bahagiakanlah mereka berdua di sisi-Mu ya Rabb. Panjangkan usianya, berkahi hidupnya. Mampukan kami membahagiakannya ya Rabb. Duhai Allah, maafkan dosa kami kepada pasangan kami ya Allah. Kepada istri suami kami ya Allah. Jika selama ini kami sering berbuat zalim kepada pasangan kami, kami belum bisa membahagiakan hatinya, menitipkan sakinah di dadanya. Ya Allah, jadikanlah kami bersama pasangan kami ya Allah, sebagaimana pasangan Adam dan Hawa, sebagaimana pasangan Rasulullah dengan Khadijah, sebagaimana pasangan Ali dan Fatimah. Duhai Allah, hadirkan sakinah pada diri kami. Ya Allah, maafkan juga dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi orang tua yang baik buat mereka, belum bisa menjadi contoh yang baik buat mereka. Kami hanya bisa menuntut dan menuntut dari mereka. Duhai Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang solih dan solihah. Jadikanlah ya Allah mereka generasi terbaik yang bermanfaat ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah mereka, keberadaan mereka sebagai pengangkat derajat kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkanlah segala dosa orang-orang sekitar kami, pimpinan kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Duhai Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersuka cita di sini menyambut hari kemenangan, menikmati Syawal yang Engkau muliakan. Tetapi saudara kami di Palestina sedang Engkau uji dengan malapetaka. Maka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka an tu'alif 'alal khairi qulubana wa an tusliha dzata bainana wa tahdina subul salam. Duhai Allah, di bulan Syawal ini ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada kami untuk beribadah. Keistiqomahan kami ya Allah untuk mengukir prestasi dalam hidup. Keistiqomahan kami ya Allah untuk memenuhi akad-akad yang kami buat bersama manusia. Duhai Allah, tolonglah kami ya Allah. Bantu kami, Engkau mudahkan urusan-urusan kami. Engkau ringankan pekerjaan kami ya Allah. Dan hadirkan mimpi-mimpi kami dan target-target kerja kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya saya juga memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada lebihnya nanti segera dikembalikan. Nggak bagus menyimpan kembalian. Ya. Demikian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena acaranya sampai siang, pulang ke rumah jangan lupa mandi. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Ustadz Asep Supriyatna atas tausiah yang disampaikan dan semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya rabbal alamin. Mengutip sedikit dari Ustadz Asep, ingatlah kebaikan orang lain. Ya. Lupakan kebaikan diri kita sendiri untuk ke orang lain. Dan juga ingatlah dosa kita kepada orang lain dan juga lupakan dosa orang lain kepada kita. Gitu ya Ustadz ya? Masya Allah. Masya Allah. Hati terasa ini ya langsung ya. Lebih sejuk ya. Lebih sejuk, langsung berlapang dada gitu. Iya Mas Ilham. Masya Allah. Alhamdulillah berarti langsung kena nih berarti nih. Iya, insya Allah ya. Amin. Amin. Nah selanjutnya bagaimana nih Mbak Astria? Iya, seperti acara halal bihalal. Oke. Biasanya Mas Ilham, rasakan kurang afdol nih kalau kita tidak saling memaafkan. Oh iya betul banget tuh. Nah saling memaafkan tentunya gak berjabat tangan ya. Karena tentunya harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah gimana nih caranya Mas Ilham? Betul sekali Mbak Astria. Dengan menjaga protokol kesehatan, bagi hadirin sekalian yang hadir secara offline, cukup dengan merapatkan kedua telapak tangan, berdiri, sembari saling bermaaf-maafan tanpa bersentuhan dengan yang di sebelah kiri dan kanan, dan antar meja. Jadi Bapak Ibu sekalian dimohon untuk nanti berdiri ya. Terus juga merapatkan kedua belah tangan dan langsung hadap kanan. Seperti itu. Nah untuk yang tersambung secara virtual dapat merapatkan kedua telapak tangannya juga seraya saling maaf dan memaafkan dengan menghadapkan ke depan layar. Seperti itu ya teman-teman yang virtual. Jadi langsung saja merapatkan ke dua telapak tangan. Oke, setuju ya Mas Ilham. Nah mari kita bersama-sama berhalal bihalal ya Bapak dan Ibu. Untuk berhalal bihalal kami persilahkan kepada seluruh direksi beserta Ibu untuk naik ke atas panggung memimpin halal bihalal pada hari ini. Dan seluruh hadirin yang berada di ruangan dimohon untuk berdiri dan yang tersambung secara virtual diharap untuk bersikap sempurna. Ya, kepada Oke, kepada Bapak Direksi dan Ibu, silahkan.
Sini diwakili Pak Sri aja. Ada satu lagi. Saya nih. Yang paling enggak. Oh, dua. Semua. Saya kasih lagi. 1, 2. Hah? Oh, kalau ada yang nyapa. Saya pikir kenapa lagi di sini? Udah, oke. Izin Pak Dirut. Ya, Ini tadi Pak Dirut yang perintah ini soalnya ini, nggak bisa ini. Yang muda lah yang mewakili. Ya biasanya yang muda yang banyak salah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena perintah Pak Dirut, jadi saya mewakili BOD PT Nindya Karya kepada pemegang saham, Pak Komisaris, teman-teman semua BOD Manasuan dan seluruh segenap karyawan PT Nindya Karya, baik di unit bisnis maupun teman-teman yang sudah ada di pelosok. Kami atas nama BOD memohon maaf atas semua salah dan hilap kalau selama ini dalam pelaksanaan rapat, pergaulan dan lain sebagainya ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Bapak Ibu jajaran direksi sekalian, mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu ya Pak, Bu. Baiklah, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, halal bihalal kali ini supaya terasa lebih hangat, kita laksanakan secara virtual dengan saling menyapa. Begitu Mbak Stria. Iya, secara virtual ya Mas Ya. Ilham. Halal bihalal selanjutnya kami mengundang PPA Dana Reksa. Apakah ada? PT PPA ya. Kosong. Ya. Udah kosong. Selamat pagi Bapak. Wah, sepertinya masih Iya, masih- belum tersambung ya. Oke, selanjutnya halal bihalal selanjutnya akan dilaksanakan oleh Bapak Dewan Komisaris PT Nindya Karya Persero. Yang diwakilkan oleh Bapak Sugiartanto. Kepada Bapak Sugiartanto kami persilahkan. Ya. Ya, selamat pagi Apakah Bapak. Bapak Sugiartanto masih Tersambung? tersambung? Ya. Oke. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh jajaran direksi, baik yang di pusat maupun seluruh struktur organisasi di bawah direksi yang ada di daerah, baik yang di divisi maupun yang di vice presiden maupun yang ada di pelosok seluruh Indonesia. Kami selaku komisaris atas nama teman-teman semua menyampaikan mohon maaf lahir batin 1 Syawal 1442 Hijriah. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Makasih Pak Komut. Sama-sama kami atas nama direksi dan keluarga, seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan juga mohon maaf minal aidin wal faizin kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris. Makasih Pak. Iya. Ya, halal bihalal selanjutnya yaitu dilakukan oleh Bapak. Halal bihalal selanjutnya Ya, yaitu Bapak. dari Purna Bakti PT Nindya Karya Persero Ya, betul. yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Subagio Imanugroho, Direktur Operasi 2 periode 2002 sampai 2007. Kepada Bapak Muhammad Subagio dipersilakan. Oke. Oke, sepertinya ada masalah jaringan ya Iya. terhadap Bapak jaringan Bapak Subagio tadi. Ya. Oke. Selanjutnya, siapa ini Mas Ilham? Oke, halal bihalal selanjutnya yaitu diwakilkan oleh unit bisnis dan Iya. ini spesial ya
karena diwakilkan oleh proyek Nindya yang berada di ujung Nusantara, yaitu proyek infrastruktur Asmat. Ya. Jadi kepada Bapak Iwan Gusma, selaku Kepala Proyek Infrastruktur Asmat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di acara halal bihalal ini. Yang terhormat pemegang saham PT Nindya Karya, komisaris, direksi, dan seluruh karyawan PT Nindya Karya. Tidak lupa pula salam hormat kami kepada para senior Purnakarya yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua dalam lindungan dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh manajemen, pemegang saham, Dewan Komisaris. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak direksi yang tidak pernah lupa menyapa kami yang tengah berbakti di ujung timur dengan membawa nama besar PT Nindya Karya Persero. Dengan adanya acara halal ini, walaupun secara virtual, semoga silaturahmi kita dapat terus terjalin dengan baik. Dengan kerendahan hati, perkenalkan saya Iwan Gusmanowaldi mewakili proyek pembangunan jembatan Kabupaten mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menjadikan kita khususnya sebagai insan Nindya yang kembali fitrah. Amin. Semoga ke depan PT Nindya dapat selalu menjadi perusahaan yang terus maju dan berkembang dengan berbasis akhlak dan memberikan visi serta misi-misi perusahaan. Apabila ada kekurangan, kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga atas nama direksi dan keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ya, kepada teman-teman yang ada di Asmat di ujung timur Indonesia. Jaga diri ya. Soalnya lagi keamanan di sana juga tidak kondusif sekarang ini. Saya minta kepada teman-teman yang bertugas sana supaya tetap menjaga kesehatan ya, menjaga keamanan untuk tetap saling bantu-membantu dengan teman-teman yang ada di sana. Sampaikan salam kami atas nama direksi ke teman-teman yang ada di sana. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan sudah kita bermaaf-maafan secara virtual. Nah, untuk yang berada di ruangan, dipersilakan untuk saling bermaafan dan dipimpin oleh Pak Rusli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu dari pemegang saham, Dewan Komisaris, khususnya Bapak Direksi, kami atas nama seluruh karyawan PT Nindya Karya Persero, baik yang hadir di tempat ini maupun yang virtual, atas nama kami, karyawan dan keluarga kami, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kepada para senior kami yang sudah purna, kami, karyawan, dan keluarga kami, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan khilaf kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita semua dan menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemegang saham, yang terhormat Dewan Komisaris, dan yang terhormat direksi di bawah pimpinan Pak Haidar, dan karyawan dan karyawati PT Nindya Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Purnama Bakti PT Nindya Karya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sehingga kita kembali suci dalam mencapai kemenangan. Dan kami selalu dalam Purna Bakti ini selalu hanya bisa berdoa dan selalu berdoa untuk keberhasilan
dan kesuksesan PT Nindya Karya ke depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Robert Ya. yang banyak membimbing kami. Ya. Kita ini banyak salah, jadi minta dimaafkan. Ya, sama-sama. Banyak kita juga banyak salah dalam waktu ada kita bekerja bersama-sama dalam hal Ya, ini. karena kita berjauh. Saya bangga sekarang ini PT Nindya Karya termasuk yang paling sukses di dalam. Amin. Semoga ini tetap bisa dipertahankan, terutama di bawah Pak Haidar, karena saya tahu Pak Haidar ini selalu memberi semangat kepada karyawan dan karyawati PT Nindya Karya. Oke, PT Nindya Karya membuat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direksi, kepada Bapak-Bapak Dewan Komisaris, saudara-saudara kami yang masih bekerja di Nindya Karya, dan demikian seperti kami adalah pensiunan dari Nindya Karya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga perusahaan tempat dulu kami juga bekerja tetap semakin jaya. Amin. Dan makin sejahtera. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga semuanya menjadi bahagia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maisuri. Beliau ini satu-satunya purnah bakti yang hadir di acara ini secara offline. Beliau ini adalah pendiri Yayasan Baitus Syuhada. Saya ingat benar kita sama-sama ke Setu untuk cari tanah dalam rangka untuk mendirikan pesantren dan pondok anak yatim. Dan sampai sekarang juga masih berjalan dan membangun dari musola menjadi masjid Baitus Syuhada, dan sekarang tetap kita pelihara. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak, insya Allah akan membalasnya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih kepada seluruh jajaran direksi PT Nindya Karya Persero yang telah memimpin halal bihalal kita pada hari ini. Kepada seluruh direksi dan Ibu dipersilahkan kembali ke tempat. Iya. Ya, untuk bapak-bapak yang ada di sini bisa duduk kembali ke tempatnya, Pak. Nah, semoga dengan saling memaafkan silaturahim antar seluruh insan Nindya dapat terjalin erat dan Betul kuat. sekali. Serta tentunya juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan tidak lupa membawa kemaslahatan bagi tercapainya tujuan perusahaan. Amin. Betul amin, sekali, amin ya Rabbal Alamin. Karena juga didukung tadi dari purna baktinya juga gitu kan. Iya, betul Luar sekali, biasa. alhamdulillah. Masih tetap erat ya terjalin di antara kita Silaturahminya semua. ya. Betul sekali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian demi rangkaian kegiatan halal bihalal pada hari ini. Langsung saya Ilham Nurhamdi dan rekan saya Astria Septiarini dan seluruh petugas mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.